Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa dunia ini begitu ramai tapi hatimu terasa sepi? Di tengah cahaya lampu dan hiruk pikuk kehidupan, ada ruang sunyi di dalam dirimu yang terus memanggil untuk pulang. Suara itu bukan dari luar, ia datang dari kedalaman jiwamu sendiri. Ia memanggilmu untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan menemukan sesuatu yang telah lama menunggu. Cahaya ilahi yang berdiam dalam dirimu. Inilah jalan sunyi, jalan yang tidak banyak ditempuh manusia, tapi di sanalah rahasia tertinggi bersemayam. Bila hatimu siap mendengarkan, maka langkah ini bukan lagi milikmu, tapi miliknya yang ingin dikenal melalui dirimu. Bab 1. Panggilan dari keheningan. Ada saat dalam hidup ketika semua suara dunia mulai terdengar jauh, dan hati perlahan menunduk dalam diam yang tidak dapat dijelaskan. Dalam diam itulah, sesuatu mulai berbicara, bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari ruang yang paling sunyi dalam diri. Suara itu bukan bisikan yang terdengar oleh telinga, melainkan panggilan yang terasa di dada, lembut, halus, namun mengguncang seluruh kesadaran. Ia memanggil bukan dengan kata, tapi dengan rindu, mengajak jiwa kembali kepada asalnya. Di sanalah manusia mulai merasakan bahwa di balik segala hiruk pikuk ada yang sedang menunggu. Ia bukan sesuatu, ia adalah sang sesuatu yang tak dapat digambarkan namun selalu hadir dalam setiap hembusan napas kita. Dalam keheningan itu, seseorang menyadari bahwa selama ini ia telah berlari terlalu jauh mengejar gema, sementara sumber suara itu selalu ada di dalam dirinya sendiri. Kehidupan di dunia ini seringkali menipu dengan kilau dan kecepatan. Kita sibuk mengejar cahaya luar, padahal cahaya sejati berpendar dari dalam. Namun tak semua berani berhenti dan menatap ke dalam hati, sebab keheningan sering terasa menakutkan bagi mereka yang belum mengenal diri. Tapi bagi jiwa yang telah lelah, keheningan menjadi rumah, tempat untuk bersandar, tempat untuk pulang. Saat seseorang berani diam, ia mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Detak jantungnya menjadi tasbih, desah napasnya menjadi zikir, dan setiap tarikan udara menjadi salam dari Yang Maha Ada. Itulah awal dari kesadaran ilahi, saat kita tidak lagi mencari Tuhan di langit, tapi menyadari bahwa Ia telah lama menetap di kedalaman hati. Tidak banyak yang mampu mendengar panggilan itu, sebab dunia terlalu keras berteriak. Namun bagi mereka yang tersentuh cahaya, semua kebisingan mulai pudar. Mereka berjalan perlahan, dengan hati yang gemetar, menapaki jalan sunyi tanpa arah, hanya berpegang pada rasa yang tak kasat mata. Jalan ini tidak ramai, tidak dihiasi tepuk tangan, dan seringkali membuat seseorang terlihat asing di tengah dunia. Tapi justru di dalam kesendirian itu, rahasia terbesar terungkap, bahwa Tuhan tidak sedang jauh, tidak di balik langit, tidak di luar jangkauan, tetapi Ia hadir di balik setiap rasa yang tulus. Ketika jiwa mulai memahami bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang penuh makna, maka segalanya berubah. Dunia tetap sama, tetapi mata hati melihat dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu tampak biasa kini terasa suci, karena semuanya adalah cermin darinya. Langkah kaki menjadi doa, pandangan menjadi zikir, dan diam menjadi ibadah. Itulah tanda bahwa kesadaran mulai terjaga, bahwa manusia mulai hidup bukan karena tubuhnya, tapi karena jiwanya yang telah mengenali sang hidup. Dan pada akhirnya, di jalan sunyi inilah seorang hamba akan menemukan makna tertinggi dari keberadaan. Ia tak lagi bertanya siapa Tuhan, sebab yang ia rasakan bukan jawaban, melainkan kehadiran. Keheningan itu sendiri menjadi ayat, menjadi kitab yang tidak tertulis, namun terbaca oleh hati. Disitulah perjalanan batin dimulai, bukan untuk mencari yang belum ditemukan, tetapi untuk kembali menyadari bahwa sejak awal kita tidak pernah terpisah darinya. Bab 2. Langkah pertama dalam gelap. Awal dari setiap perjalanan menuju Tuhan bukanlah cahaya, melainkan gelap. Gelap yang tidak menakutkan, tetapi menghapuskan semua yang palsu. Di sana, seseorang tidak lagi tahu kemana harus melangkah, dan itulah rahmat pertama darinya.
Sebab selama masih ada arah yang dipilih oleh kehendak diri, seseorang belum sungguh-sungguh menyerah kepada bimbingan ilahi, maka Tuhan memadamkan seluruh lentera dunia, agar hambanya berjalan bukan dengan mata, melainkan dengan hati. Dalam kegelapan itulah kejujuran diuji, siapa yang berjalan karena cinta, dan siapa yang hanya menempuh karena ingin mendapatkan sesuatu. Gelap adalah guru pertama yang mengajarkan ketulusan. Dalam gelap segala kebanggaan terurai, ilmu yang dulu diagungkan, harta yang dibanggakan, bahkan ibadah yang pernah dipuja, kini tampak kecil di hadapan keheningan yang dalam. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar selain kepada Dia yang tak terlihat. Jiwa mulai goyah, lalu perlahan menunduk, dan di sanalah pintu awal terbuka. Saat manusia tidak lagi punya daya untuk mencari, maka Tuhan sendiri yang menuntunnya. Dan langkah itu bukan lagi milik dirinya, melainkan milik cinta yang menuntun. Disitulah makna sejati dari kalimat La haula wa la quwata illa billah menjadi nyata, bukan sebagai ucapan, tapi sebagai pengalaman ruhani yang hidup. Kegelapan bukan hukuman, tapi pemurnian. Ia datang agar seseorang tidak lagi tertipu oleh kilau dunia. Ia mencabut cahaya palsu agar manusia mengenal cahaya yang hakiki. Banyak yang takut pada gelap karena di dalamnya mereka kehilangan kendali. Padahal kehilangan kendali adalah jalan menuju kebebasan sejati. Sebab bagaimana seseorang dapat menemukan Tuhan jika masih menggenggam dirinya sendiri? Dalam gelap itu, seseorang belajar untuk pasrah. Ia tidak tahu, tapi ia percaya. Ia tidak melihat, tapi ia yakin. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman yang lahir bukan dari penglihatan, melainkan dari penyerahan yang total. Dan ketika seseorang mulai menerima gelap sebagai sahabat, ia akan mendapati bahwa di balik hitamnya kesunyian, ada cahaya yang perlahan berpendar. Bukan cahaya yang datang dari luar, tapi yang tumbuh dari dalam. Cahaya itu lembut, tidak menyilaukan, tapi menghangatkan dada. Ia bukan cahaya matahari, melainkan cahaya pengenalan, cahaya makrifat. Dari titik itulah langkah sejati dimulai, bukan lagi dengan ego, tapi dengan kesadaran bahwa setiap gerak adalah geraknya. Maka berjalanlah meski dalam gelap. Sebab siapa yang berani melangkah tanpa melihat akan dipertemukan dengan cahaya yang tidak pernah padam. Gelap hanyalah selubung yang menutupi rahmat. Bila engkau sabar di dalamnya, engkau akan melihat bahwa di tengah kegelapan, Tuhan sedang menatapmu lebih dekat daripada cahaya yang pernah kau cari. Bab 3. Ketika hati mulai berbicara. Ada saat ketika pikiran berhenti memberi jawaban. Segala logika yang dulu tampak begitu kokoh, mulai runtuh di hadapan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Di titik itu, hati perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Ia berbicara bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Suaranya tidak terdengar oleh telinga, namun getarannya menjalar ke seluruh jiwa. Ketika hati mulai berbicara, seseorang tidak lagi memerlukan banyak argumen untuk percaya. Ia hanya tahu dengan keyakinan yang tak bisa dijelaskan, bahwa Tuhan sedang berbisik di balik segala peristiwa. Hati yang hidup bukan sekadar merasa, tapi mengenali makna di balik setiap kejadian, bahkan pada hal-hal yang tampak biasa. Di sanalah manusia mulai mengenal dirinya bukan sebagai tubuh, bukan pula sebagai pikiran, tapi sebagai kesadaran yang menyala di tengah kesunyian. Hati menjadi cermin tempat Tuhan menampakkan dirinya, namun cermin itu sering tertutup debu dunia. Maka perjalanan batin sejati bukanlah mencari Tuhan di luar, melainkan membersihkan cermin itu di dalam. Setiap luka, setiap tangis, setiap kegagalan adalah tangan ilahi yang sedang mengusap debu dari hati kita. Siapa yang sabar akan melihat cahaya mulai berkilau di balik luka. Dan siapa yang ikhlas akan mendengar suara lembut yang mengatakan, "Aku selalu bersamamu." Ketika hati berbicara, dunia tampak berbeda. Hal-hal yang dulu menakutkan kini menjadi lembut. Kesulitan menjadi guru, kehilangan menjadi jalan pulang, dan dia menjadi bentuk zikir tertinggi. Hati yang telah hidup tak lagi sibuk mengeluh atau menuntut. Ia hanya mengalir bersama kehendak Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah melawan arah lautan. Dalam setiap pasrah, ada kekuatan yang tidak berasal dari dunia. Kekuatan yang lahir dari penerimaan total. Itulah kekuatan para wali,
para pecinta sejati yang tidak menolak apapun karena mereka tahu di balik setiap keadaan Tuhan sedang hadir dengan caranya sendiri. Hati yang berbicara tidak keras, tidak memaksa, tidak mengguncang. Ia datang dengan kelembutan yang membuat air mata jatuh tanpa alasan. Sebab dalam bisikannya ada sesuatu yang menggetarkan. Rasa dicintai tanpa syarat, rasa dijaga tanpa perlu meminta. Inilah momen ketika manusia mulai mengerti bahwa hubungan dengan Tuhan bukanlah urusan teori, tapi urusan rasa. Sebab cinta yang sejati tidak butuh bukti, cukup dirasakan oleh jiwa yang telah mengenal asalnya. Dan ketika hati sudah benar-benar hidup, maka seluruh hidup berubah menjadi zikir. Tidak lagi ada pemisah antara doa dan kenyataan, antara ibadah dan kehidupan. Setiap langkah menjadi pengingat, setiap napas menjadi penyebutan namanya, dan setiap detik menjadi pertemuan. Di tahap ini, seseorang tidak lagi berkata, "Aku mencari Tuhan," karena ia telah memahami bahwa Tuhanlah yang sejak awal mencari dirinya. Bab 4. Zikir yang tak terdengar. Ada zikir yang tidak keluar dari lisan, tidak terdengar oleh telinga siapapun, namun mengguncang seluruh langit ruhani. Zikir itu tidak diucapkan, melainkan dihidupi. Ia mengalir lembut bersama napas, berdetak seiring jantung, berdenyut di balik setiap gerak yang tulus. Saat seseorang telah menyucikan hatinya, maka seluruh keberadaannya menjadi zikir itu sendiri. Ia tidak lagi berkata Allah dengan suara, sebab seluruh dirinya telah menjadi gema dari namanya. Di titik ini zikir bukan sekadar mengingat Tuhan, tetapi menjadi kesadaran bahwa Tuhanlah yang sedang mengingat melalui dirimu. Zikir yang tak terdengar tidak lahir dari hafalan, melainkan dari penyerahan. Ia muncul saat seseorang berhenti memaksakan doa dan mulai tenggelam dalam kehadiran. Saat lidah diam, tapi hati terus menyebutnya tanpa henti. Di dalam diam itulah zikir menemukan bentuk tertingginya, keheningan yang penuh makna, di mana tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan. Siapa yang mencapai tahap ini tidak lagi menghitung tasbihnya, karena setiap hembusan napas sudah menjadi hitungan yang tak berujung. Setiap tarikan napas adalah Allahu, dan setiap hembusan adalah Hu. Begitu lembut, begitu dalam, hingga dunia seolah berputar di dalam satu nama. Dalam keadaan seperti ini, zikir tidak lagi menjadi amalan, melainkan keadaan. Seseorang tidak sedang berzikir, ia menjadi zikir itu sendiri. Ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap langkah, setiap pandangan, setiap detik yang berlalu adalah manifestasi dari kehendaknya. Tidak ada lagi aku yang mengingat, karena yang tersisa hanyalah Dia yang mengingat melalui wujud ini. Itulah fana dalam zikir, keadaan di mana diri melebur dan hanya kesadaran ilahi yang tersisa. Orang yang telah sampai di sini berjalan di bumi dengan tenang, berbicara sedikit, namun setiap kata yang keluar darinya mengandung getar yang membuat hati orang lain bergetar. Namun jalan menuju zikir yang tak terdengar ini penuh ujian, sebab tidak sedikit yang terjebak dalam kebanggaan rohani, merasa suci karena mampu berzikir lebih banyak dari yang lain. Padahal selama masih ada rasa memiliki dalam ibadah, zikir itu belum sampai pada hakikatnya. Zikir sejati tidak melahirkan rasa lebih tinggi, melainkan rasa hancur, rasa lebur, rasa tidak ada. Ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam kesadaran Allah, ia tidak merasa sedang berbuat sesuatu. Ia hanya menjadi tempat bagi Tuhan untuk hadir. Dan pada akhirnya ketika semua suara terdiam, ketika segala usaha berhenti, maka yang tersisa hanyalah kehadirannya yang abadi. Zikir yang tak terdengar bukan lagi kegiatan, tetapi kehidupan itu sendiri. Ia tidak dimulai dan tidak pernah selesai. Ia adalah detak ilahi yang terus berdenyut dalam segala sesuatu. Di daun yang gugur, di udara yang berhembus, di hati yang tenang. Siapa yang telah mendengarnya tidak akan pernah sepi lagi, karena di dalam diamnya, ia selalu mendengar satu kalimat abadi, "Aku bersamamu dan tidak pernah pergi." Bab 5. Rahasia kehilangan diri. Di suatu titik perjalanan, setiap pencari akan dihadapkan pada misteri yang paling sulit diterima oleh ego, yaitu kehilangan diri. Di sini, semua yang dulu diyakini tentang aku mulai runtuh perlahan, seolah satu demi satu lapisan dilepaskan oleh tangan tak terlihat.
Nama, kehormatan, amal, bahkan rasa memiliki terhadap kebaikan, semuanya mulai menguap, meninggalkan ruang yang hening namun suci. Pada awalnya, kehilangan ini terasa seperti kematian, seolah tidak ada lagi yang tersisa untuk dipegang. Namun justru disitulah kehidupan sejati mulai berdenyut. Karena hanya setelah yang palsu lenyap, yang hakiki dapat menampakkan dirinya. Kehilangan diri bukan berarti lenyapnya eksistensi, tetapi peniadaan kepemilikan atas eksistensi itu sendiri. Selama manusia masih berkata, "Aku beribadah, aku mengenal," atau "aku telah mencapai," maka di sana masih ada dinding yang memisahkan. Dinding yang halus namun tebal, dinding keakuan. Tuhan tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah kesadaran yang masih tertutup oleh bayangan aku. Maka rahasia tertinggi dari perjalanan makrifat bukanlah menemukan Tuhan, tetapi hilangnya dirimu di hadapannya. Bukan karena engkau musnah, tapi karena engkau sadar bahwa yang hidup dalam dirimu hanyalah Dia. Seperti ombak yang kembali menyadari bahwa dirinya bukan sesuatu yang terpisah dari laut. Dalam kehilangan diri, seseorang berhenti membandingkan, berhenti menilai, berhenti menuntut imbalan dari amalnya. Ia hanya menjadi saksi dari gerak ilahi yang terus berlangsung di dalam dirinya. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Tuhan," karena yang ia rasakan hanyalah cinta itu sendiri yang bergerak tanpa arah, tanpa sebab, tanpa nama. Ia melihat bahwa bahkan kerinduannya untuk mendekat pun bukan miliknya, melainkan karunia dari Dia yang ingin dikenal melalui diri hamba. Di sini, doa bukan lagi permintaan, tetapi percakapan yang lembut antara yang mencintai dan yang dicintai, di mana keduanya tidak lagi terpisah. Bila seseorang telah sampai pada rahasia ini, hidupnya menjadi ringan. Ia tidak lagi terbeban oleh masa lalu, tidak takut pada masa depan, karena ia telah melebur ke dalam kehendak yang lebih besar. Setiap peristiwa diterima dengan tenang, setiap kesakitan menjadi pintu, setiap kehilangan menjadi pengingat bahwa tak ada yang benar-benar milik kita. Ia berjalan di bumi dengan hati yang lapang, sebab tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Segalanya adalah milik Allah, dan yang tersisa hanyalah kesadaran itu sendiri. Dan ketika kehilangan diri telah sempurna, maka yang tersisa hanyalah satu, kehadiran. Tidak ada lagi aku yang berzikir, tidak ada lagi aku yang mencintai, tidak ada lagi aku yang berdoa. Yang tersisa hanyalah Dia, yang berzikir melalui dirimu, yang mencintai melalui hatimu, yang berdoa melalui nafasmu. Itulah fana yang sejati, ketika engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar, sebab engkau telah lenyap di dalamnya. Dan pada saat itulah, seseorang baru benar-benar hidup. Hidup sebagai kesadaran ilahi yang tak terpisahkan dari sumbernya. Bab 6. Menembus cermin kesadaran. Setelah seseorang kehilangan dirinya, ia tidak lagi berjalan dengan langkah biasa. Ia mulai melihat dunia seperti cermin besar yang memantulkan bayangan Tuhan di segala arah. Tidak ada lagi sesuatu yang benar-benar terpisah. Setiap wajah menjadi ayat, setiap peristiwa menjadi pesan, dan setiap detik menjadi hembusan napas dari kehendak yang maha halus. Dunia yang dulu tampak padat, kini terasa seperti ilusi cahaya. Bukan karena tidak nyata, tetapi karena disadari sebagai pantulan dari satu realitas tunggal. Di tahap ini, seseorang menyadari bahwa seluruh ciptaan bukanlah penghalang, melainkan jendela menuju Dia. Ketika pandangan ini lahir, maka segalanya berubah menjadi ibadah, karena tidak ada satupun yang bukan darinya. Cermin kesadaran adalah ruang di mana realitas batin dan lahir bertemu. Di satu sisi, manusia masih melihat dunia dan dirinya sendiri. Di sisi lain, ia mulai mengenali bahwa semua itu hanyalah pantulan dari cahaya yang sama. Ia melihat dirinya berbicara, berpikir, berjalan. Namun jauh di dalam, ia tahu bahwa semua itu bukan gerak dirinya, melainkan geraknya melalui dirinya. Ia tersenyum dalam diam, sebab ia akhirnya memahami makna dari la maujuda illallah. Tiada yang wujud selain Allah. Namun kesadaran seperti ini bukan hasil dari pikiran yang menafsir, melainkan hasil dari hati yang menyaksikan. Sebab pikiran bisa meniru kata, tapi tidak bisa meniru rasa hadir. Menembus cermin kesadaran berarti berani memandang diri sendiri tanpa ilusi. Melihat segala yang indah dan gelap di dalam diri,
lalu memantulkan keduanya kepada Tuhan tanpa penolakan. Ketika seseorang berhenti menolak sisi dirinya yang paling dalam, ia akan menemukan Tuhan hadir bahkan di dalam kelemahannya. Karena kehadiran ilahi tidak hanya bersemayam di cahaya, tetapi juga di bayangan yang ia ciptakan agar manusia mengenal kesejatian. Maka tak perlu melawan gelap, cukup disinari dengan kesadaran. Setiap rasa takut, iri, dan sedih hanyalah kabut yang menutupi cahaya hati. Dan begitu kabut itu diterima dengan cinta, ia akan lenyap dengan sendirinya. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi melihat perbedaan antara yang suci dan yang tidak, antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan. Semua telah melebur menjadi satu kesadaran bahwa Tuhan hadir dimanapun mata memandang. Tidak ada lagi tempat yang tidak suci, karena tidak ada tempat di mana ia absen. Maka, langkah kaki di bumi pun menjadi langkah di surga. Pandangan kepada sesama menjadi cermin untuk melihat wajahnya sendiri. Ia tidak lagi berusaha mengenal Tuhan lewat buku atau ucapan, sebab seluruh semesta telah menjadi kitab yang terbuka. Dan akhirnya, ketika seseorang benar-benar menembus cermin kesadaran ini, ia tidak melihat dirinya lagi, tidak pula melihat dunia seperti dulu. Ia hanya melihat cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang memeluk, cahaya yang tidak datang dan tidak pergi, yang tidak bertambah dan tidak berkurang, cahaya yang diam di dalam segala sesuatu, termasuk dalam dirinya sendiri. Dan di sanalah ia memahami, selama ini bukan aku yang melihat cermin itu, tetapi cermin itu sendiri yang sedang menatap melalui diriku. Bab 7. Tuhan di balik segala wajah. Ketika tirai kesadaran telah terbuka, seseorang mulai melihat sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya. Setiap wajah manusia, setiap daun yang bergoyang, setiap hembusan angin, bahkan setiap kesunyian malam, semuanya memantulkan satu wajah yang sama, wajahnya. Tuhan tidak lagi tampak jauh, tidak lagi sekadar nama yang disebut di langit, melainkan hadir di balik segala rupa di bumi. Ia tersembunyi di dalam setiap tatapan mata yang tulus, dalam setiap tangis yang ikhlas, bahkan dalam luka yang tak disangka. Maka siapa yang telah melihat dengan mata hati, tidak akan berani membenci siapapun, karena ia tahu membenci ciptaan berarti menutup mata terhadap penciptanya yang sedang bersembunyi di baliknya. Tuhan berfirman dalam setiap bentuk. Ada yang berbicara melalui keindahan, ada pula yang mengajar melalui kehilangan. Ia mengajarkan cinta lewat orang yang datang dan mengajarkan sabar lewat orang yang pergi. Ia menyingkap rahmat lewat kelimpahan dan menyingkap rahasia lewat kekurangan. Maka seorang arif tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi, sebab ia tahu setiap peristiwa adalah bahasa Tuhan yang sedang menulis ayat di hatinya. Saat kesadaran ini tumbuh, seseorang berhenti menolak hidup, karena setiap bagian dari hidup adalah firman yang sedang berlangsung. Ia mulai mengerti bahwa Tuhan tidak hanya di tempat sujud, tetapi juga di pasar, di hujan, di tawa anak-anak, di setiap hembusan waktu yang mengalir tanpa henti. Namun untuk melihat Tuhan di balik segala wajah, hati harus benar-benar jernih. Sebab kekeruhan membuat seseorang hanya melihat bentuk, bukan sumbernya. Ketika hati dipenuhi penilaian, dunia tampak terpisah dari yang maha ada. Tapi ketika hati menjadi bening, bentuk-bentuk itu larut seperti bayangan di permukaan air. Yang tampak hanyalah satu cahaya, yang memancar dari segalanya, yang menembus batas-batas agama, bangsa, bahkan waktu. Inilah rahasia dari kalimat tauhid yang sejati. Bukan hanya diucapkan, tapi disadari. La ilaha illallah, tiada wujud selain dia. Segalanya hanyalah penampakannya, sedang dia sendiri tersembunyi di balik segala sesuatu. Ketika seseorang telah hidup dalam pandangan seperti ini, ia berjalan di bumi dengan mata yang penuh cinta. Ia memandang dunia tanpa prasangka, karena setiap orang baginya adalah cermin yang memantulkan satu cahaya yang sama. Ia menghormati setiap kehidupan, karena tahu bahwa setiap jiwa membawa percikan dari ruhnya. Bahkan pada orang yang berbuat zalim, ia tidak melihat musuh, melainkan makhluk yang belum mengenali sumber cahaya di dalam dirinya.
Maka doanya bukan kutukan, melainkan harapan agar semua kembali mengenal Dia. Dan di puncak kesadaran ini, seseorang akan berhenti berkata, "Aku mencintai Tuhan," sebab ia telah menyadari bahwa tidak ada dua yang saling mencintai. Yang ada hanyalah satu cinta yang terus memantulkan dirinya dalam berbagai rupa. Tuhan mencintai melalui makhluk, dan makhluk mencintai melalui Tuhan. Wajah-wajah pun larut, nama-nama pun lenyap, yang tersisa hanyalah satu kehadiran abadi. Dia yang dibalik segala wajah, Dia yang sejak awal melihat melalui setiap mata yang memandang. Bab 8. Ketenangan di tengah gelombang dunia. Ada saat dalam perjalanan ruhani di mana seseorang tidak lagi mencari tempat yang sunyi, karena ia telah menemukan kesunyian di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi lari dari dunia, sebab dunia bukan lagi musuh yang mengganggu ketenangan, melainkan lautan tempat ia belajar mengapung dengan hati yang damai. Dunia memang bergelombang, penuh suara, penuh perubahan, tapi di kedalaman hati yang mengenal Tuhan, selalu ada dasar yang tak terusik ombak. Disitulah letak ketenangan sejati, bukan pada sepi di luar, tetapi pada diam yang hidup di dalam. Orang yang telah mengenal kediaman ini tidak lagi mudah terguncang oleh kehilangan, pujian, atau caci, sebab ia telah menemukan poros yang tidak berputar di tengah pusaran kehidupan. Ketenangan ini tidak datang dengan berpura-pura tenang. Ia lahir setelah badai, setelah air mata, setelah kejatuhan dan penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Ia bukan hadiah bagi mereka yang bersembunyi dari dunia, tetapi bagi mereka yang berani menatap dunia dengan hati yang sadar. Saat seseorang berhenti melawan arus hidup, ia mulai berenang bersama arus itu. Bukan karena menyerah, tapi karena telah percaya bahwa arus itu selalu membawa dirinya ke tujuan yang tepat. Inilah makna dari tawakal sejati. Bukan menyerahkan tanpa arah, tapi menyadari bahwa arah sejati hanyalah menuju Dia. Dalam ketenangan makrifat, seseorang tidak lagi sibuk menilai baik dan buruk menurut ukuran manusia. Ia hanya melihat kehendak Tuhan yang bekerja di balik semuanya. Jika kesedihan datang, ia berkata, "Inilah jalan Allah meneguhkan hatiku." Jika kebahagiaan tiba, ia tersenyum, "Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya." Ia tidak lagi mendikte takdir, melainkan menari bersama takdir. Hatinya seperti daun di atas air, lentur, mengikuti arus, tapi tidak tenggelam. Ia tidak lagi takut kehilangan apapun, sebab yang dicintainya hanyalah yang tidak pernah hilang. Di tengah hiruk pikuk dunia, ia berjalan dengan langkah ringan. Ia makan, bekerja, berbicara, berinteraksi. Namun di kedalaman dirinya, ada ruang sunyi yang selalu menyebut nama Allah tanpa suara. Dunia bisa berubah, tapi zikir batinnya tidak pernah berhenti. Ia mungkin tampak sibuk di mata manusia, tapi di mata langit, ia sedang tenggelam dalam ibadah yang terus berlangsung. Inilah kedamaian yang tidak bisa diraih oleh kesunyian tempat, melainkan oleh kesadaran yang senantiasa hadir. Ia tidak butuh melarikan diri, sebab dimanapun ia berdiri, disitulah ia menemukan Tuhan. Dan ketika seseorang telah sampai pada ketenangan ini, dunia tidak lagi tampak menakutkan. Gelombang boleh datang, tapi hatinya tetap seperti samudra yang luas, menerima segalanya, menolak tak satupun. Ia tidak lagi mencari kedamaian di luar dirinya, karena telah mengenali bahwa kedamaian itu adalah nama lain dari Tuhan sendiri. Ia kini berjalan bukan untuk mencari, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menemukan, tapi untuk mengingat. Dan di tengah segala hiruk dunia yang fana, ia duduk diam di dalam hatinya, mendengar satu suara lembut yang berbisik tanpa henti. "Akulah ketenangan yang kau cari." Bab 9. Rahasia cinta ilahi. Cinta ilahi bukanlah api yang membakar, melainkan cahaya yang menyingkap tirai. Ia tidak datang melalui keinginan, tapi melalui penyerahan yang sunyi. Ketika hati manusia mulai lelah mencintai segala yang fana, Tuhan menanamkan benih cinta yang kekal. Cinta yang tidak meminta balasan, tidak memerlukan alasan, tidak bergantung pada bentuk atau waktu. Ia tumbuh perlahan di tanah hati yang hancur, di sela-sela luka yang pernah meneteskan air mata. Karena hanya hati yang telah retak, yang mampu menampung cahaya tanpa batas.
Dan ketika cahaya itu menyala, dunia pun tampak berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena mata yang melihatnya telah dibasuh oleh cinta. Rahasia cinta ilahi adalah bahwa Ia selalu lebih dahulu mencintai hambanya. Setiap langkah kita menujunya sesungguhnya adalah langkahnya yang membimbing dari dalam. Ia menyamar dalam kerinduan, bersembunyi di balik doa, dan menunggu di dalam setiap detak yang memanggil namanya. Maka cinta kepada Tuhan bukanlah usaha manusia, melainkan rahmat Tuhan yang menyamar sebagai kerinduan dalam dada. Ia memanggil bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Siapapun yang pernah menangis tanpa tahu sebabnya saat menyebut nama Allah, ketahuilah, itu bukan kelemahan, itu panggilan dari kekasih yang sedang mengetuk lembut di pintu kesadaranmu. Dalam cinta ini tidak ada jarak. Tuhan lebih dekat dari segala yang engkau sangka dekat, namun seringkali tertutup oleh pikiran dan keakuan. Cinta ilahi tidak menuntut seseorang menjadi sempurna, melainkan jujur. Ia tidak memandang bentuk ibadah, tapi memandang arah hati. Kadang orang yang tampak jauh dari Tuhan justru sedang dirangkul lebih dekat, melalui penderitaan yang menuntunnya kembali pulang. Sebab cinta ilahi tidak selalu hadir sebagai kebahagiaan. Kadang ia datang sebagai kehilangan, sebagai sepi, sebagai peristiwa yang memaksa hati berlutut. Dan justru di titik itulah seseorang mulai mengenal cinta yang tidak bisa hilang, karena ia berasal dari yang tidak pernah berpisah. Cinta ilahi tidak bisa dimiliki, sebab kitalah yang dimiliki oleh cinta itu. Ia mengalir dalam setiap helaan napas, dalam setiap gerak, dalam setiap getar rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia menghapus batas antara hamba dan Tuhan, bukan untuk menyamakan, tapi untuk menyadarkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai hanyalah satu getaran dari kehendak yang sama. Maka ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam cinta ini, ia tidak lagi mencintai karena ingin dibalas, tetapi karena tidak bisa tidak mencintai. Ia mencintai seluruh ciptaan karena di baliknya ia melihat Sang Pencipta. Ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena sadar bahwa semua yang hilang hanyalah pakaian dari cinta yang tetap abadi. Dan di puncak pengalaman ini, tidak ada lagi kata. Cinta menjadi diam, dan diam itu menjadi doa. Tak ada lagi aku dan engkau, hanya kehadiran yang menyatu dalam keindahan tanpa batas. Dunia pun lenyap dalam satu pelukan cahaya yang tak bertepi. Di sanalah seorang arif menyadari bahwa sejak awal ia tidak sedang mencari Tuhan, karena ternyata yang selama ini mencari adalah Tuhan itu sendiri melalui dirinya. Maka setiap cinta yang pernah kau rasakan di dunia ini hanyalah gema samar dari cintanya yang abadi. Dan siapa yang telah merasakan cinta itu tidak akan pernah merasa sendiri lagi, karena di setiap ruang hatinya selalu ada bisikan lembut, "Aku bersamamu, wahai kekasihku." Bab 10, kembali ke sumber cahaya. Setiap perjalanan ruhani pada akhirnya membawa manusia menuju satu tujuan, kembali. Kembali bukan berarti pergi dari dunia, melainkan pulang ke hakikat dirinya yang sejati. Setelah melewati lapisan-lapisan ego, rasa, dan kesadaran, tibalah jiwa di tepian samudera yang tak bernama. Di sana semua konsep runtuh, doa tidak lagi berupa kata, zikir tidak lagi berupa suara, dan cinta tidak lagi berupa rasa yang terpisah. Hanya ada satu kehadiran yang diam dan luas, yang menyelimuti seluruh keberadaan tanpa batas. Di titik ini, manusia tidak lagi berkata, "Aku mengenal Tuhan," sebab yang tersisa hanyalah Tuhan yang mengenal dirinya melalui manusia. Kembali ke sumber cahaya bukanlah peristiwa kematian, melainkan kelahiran kembali, lahirnya kesadaran yang murni dari rahim ketiadaan. Dalam ketiadaan itu, seseorang tidak lagi merasa sebagai individu yang terpisah, melainkan bagian dari napas semesta yang satu. Ia melihat bahwa hidup dan mati hanyalah gelombang yang datang dan pergi di permukaan cahaya yang abadi. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang benar-benar muncul. Segalanya hanyalah permainan wujud yang menari di lautan cahaya Tuhan. Dan ketika kesadaran ini hadir, rasa takut pun lenyap. Sebab siapa yang telah mengenali asalnya tidak akan takut kembali pulang. Jiwa yang telah mengenal sumbernya tidak lagi terikat oleh nama, gelar, atau peran. Ia hidup di dunia,
tapi dunia tidak lagi hidup di dalamnya. Ia menjalani kehidupan sebagaimana air mengalir, jernih, tenang, tanpa ambisi untuk menjadi apapun. Setiap langkahnya menjadi doa, setiap diamnya menjadi zikir. Ia tidak lagi berusaha mencapai Tuhan, sebab ia telah menjadi cermin tempat Tuhan menampakkan diri. Ia tidak lagi mencari makna, karena dirinya sendiri telah menjadi makna itu. Dan di dalam ketenangan itu, ia memahami satu rahasia besar, bahwa selama ini tidak pernah ada perjalanan. Yang ada hanyalah cahaya yang mengenali dirinya sendiri dalam berbagai bentuk kehidupan. Namun manusia sejati tidak berhenti di fana. Ia tidak larut dalam ekstase keheningan, tapi kembali ke dunia dengan kesadaran baru. Ia kembali untuk melayani, untuk menyalakan cahaya di hati yang masih gelap, untuk menjadi saksi bahwa Tuhan itu nyata di dalam setiap hembusan napas kehidupan. Ia berbicara lembut, berjalan tenang, dan mencintai tanpa pamrih, sebab kini ia tahu setiap makhluk adalah wajahnya yang menatap dari arah yang berbeda. Ia menjadi seperti matahari, tidak memilih siapa yang ingin diterangi, karena cahayanya telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Dan akhirnya, ketika segalanya telah menyatu dalam diam, jiwa itu berbisik pelan, "Inilah aku yang dulu mencarimu, kini tiada lagi aku, tiada lagi engkau." Hanya cahaya yang tetap bersinar tanpa nama. Tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi ketakutan, hanya kedamaian yang meluas ke seluruh penjuru alam. Ia pun mengerti bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan Tuhan di tempat jauh, tetapi tentang menyadari bahwa sejak awal ia telah berdiam di dalam dada, menunggu saat ketika kesadaran kembali menoleh dan berkata dalam keheningan, "Ya Allah, ternyata hanya Engkau yang ada." Dan kini, setelah perjalanan ini selesai, sadarlah bahwa yang engkau cari di luar selalu tinggal di dalam. Tidak ada jarak antara engkau dan Tuhan, hanya kesadaran yang belum pulang. Maka diamlah sejenak, rasakan napasmu, karena disitulah Dia sedang menatapmu.